Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Trinovia dalam Breaking iNews. Hari Rabu 30 September 2020, total jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 287.008 kasus. Ada penambahan sebanyak 4.284 kasus baru. Data ini diperoleh setelah memeriksa 45.496 spesimen. Untuk total sembuh sampai hari ini telah mencapai sebanyak 214.947 kasus. Ada penambahan sebanyak 4.510 kasus sembuh. Kasus meninggal hingga hari ini mencapai 10.740 kasus. Ada penambahan 139 kasus meninggal. Selain itu, terdapat 132.693 suspek. Data ini diambil dari 497 kabupaten atau kota terdampak di 34 provinsi. Sekian berita hari ini, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aprilia Eva Puspitasari. Kali ini saya akan menyampaikan kasus COVID-19. Kasus COVID-19 di tanah air terus meningkat. Hingga Jumat meningkat sebanyak 2.197 kasus baru di Indonesia. Diprode DKI Jakarta mengeluarkan pergub denda progresif bagi setiap warga dan pengusaha yang melanggar protokol kesehatan. Bagi warga yang melanggar protokol kesehatan melebihi 4 kali akan dikenai denda maksimal Rp1.000.000 atau sanksi sosial selama 4 jam. Hingga saat ini penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah masih terjadi. Pengujian melihat kondisi ibu kota yang masih masuk dalam daftar daerah dengan penambahan kasus COVID-19 tertentu. Kepada pelanggar yang sama diberlakukan kelipatan dengan denda maksimal Rp1.000.000 atau boleh itu bagus itu. Yang penting biar orangnya pada gerah gitu maksud saya. Pergub nomor 79 tahun 2020 dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Amalia Risamin. Kabar gembira untuk warga Jawa Tengah, khususnya untuk warga Purworejo, karena saat ini sudah ada bus Trans Jawa Tengah Tarjo Borobudur yang sudah mulai beroperasi. Ini dia gambaran dari bus Trans Jawa Tengah Kutarjo Borobudur. Kini kita bisa menikmati liburan tanpa biaya mahal. Cukup Rp4.000 saja kita sudah bisa menikmati indahnya Borobudur. Dari Purworejo, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Sekian berita hari ini, saya Amalia Risamin pamit undur diri lagi. Sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Dwi Aryaningrum di Breaking News. Berita terkini COVID-19 di Purworejo, ada 13 kasus baru. Juru bicara penanganan COVID-19
Jawa Tengah, Tolha Amanuddin mengumumkan terdapat 13 kasus baru terkonfirmasi virus corona, termasuk pada kasus di Kecamatan Banyu Urip. 4 orang itu satu keluarga dengan riwayat kontak yang sedang dirawat di RSUD Jitro. Kata juru bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Tolha Amanuddin dalam keterangan singkatnya, secara kumulatif terdapat 191 kasus positif COVID-19. Sekian berita hari ini, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deswita Putri Cahyani. Kali ini saya akan membawakan berita tentang virus corona. Ya, virus corona yang baru-baru ini ditemukan sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Cara penyebaran virus ini, virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, dan menghembuskan napas. Droplet ini terlalu berat dan tak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus. Jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19, Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Rafi Dwi Cahyo di Sekilas Info. Sekilas Info hari ini yaitu merebaknya virus COVID-19 di Kota Purworejo. Kota Purworejo adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak virus COVID-19. Total kasus yang terjangkit virus COVID-19 di Kota Purworejo yaitu sudah melebihi angka 20. Maka dari itu kita harus menertibkan pola hidup sehat dan menjaga kesehatan. Untuk lebih lanjutnya kita simak video himbauan Satpol PP Purworejo. Berikut adalah himbauan Satpol PP untuk masyarakat Purworejo agar menaati protokol kesehatan. Penyebaran virus COVID-19 atau corona. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui kita warga Purworejo sedang dihebohkan dengan COVID-19 ya Bapak Ibu. Untuk mencegahnya kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. 2. Sehabis beraktivitas di luar, kita jangan langsung masuk rumah. Itu adalah cuplikan himbauan Satpol PP untuk warga Purworejo. Sekian, saya Muhammad Rafi Dwi Cahyo. Sampai jumpa. Dengan saya Septia Sasabila di Breaking News. Berita kali ini saya akan menyampaikan berita COVID-19 di Malang. Wakil Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Yaasyullah Asmaragani, memberikan keterangan kepada awak media bahwa ada 2 pasien yang telah terkonfirmasi COVID-19 pada Rabu sore. 1 pasien nomor 8 merupakan warga Kabupaten Malang yang dirujuk pada tanggal 12 Maret dan meninggal pada 14 Maret.
sebelum hasil uji laboratorium keluar, sedangkan pasien kedua nomor 7 merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Saat ini kondisi pasien nomor 7 semakin membaik dan tengah berada di ruang isolasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Wulan Mulyasari di Breaking News. Berita terkini COVID-19 di Purworejo terkonfirmasi ada 13 kasus baru. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Tolha Amarudin mengumumkan terdapat 13 kasus terbaru terkonfirmasi positif virus corona. Termasuk pada kasus di Kecamatan Banyu Urip. 4 orang itu satu keluarga dengan riwayat kontak orang yang di RSUD Citra, kata juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Purworejo, Tolha Amarudin dalam keterangan singkatnya. Secara kumulatif terdapat 191 kasus positif COVID-19 di Purworejo. Sekian berita hari ini, sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, kembali dengan saya Nurhalia. Kali ini saya akan menyampaikan berita tentang pendisiplinan penggunaan masker. Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan kepala sekolah untuk lebih disiplin lagi untuk penggunaan masker. Jokowi sudah mengeluhkan promosi penggunaan masker di tengah masyarakat dirasa masih kurang gencar. Presiden Joko Widodo Senin kemarin menggelar rapat terbatas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka. Disiplinan masyarakat yang ini menjadi kunci bagi pengendalian COVID. Saya melihat urusan promosi untuk pemakaian masker ini belum kelihatan setelah habis rapat itu. Baik di media, baik di lapangan dengan membagi masker, saya kira ini sekali lagi ini perlu saya ingatkan karena kunci sebelum vaksinnya itu disuntikkan ke masyarakat, kuncinya saya kira paling penting adalah pemakaian masker. Selamat pagi, kembali bertemu dengan saya Bella Lirvi Damayanti. Berita yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai kasus COVID-19 yang secara global telah menyentuh angka 10 juta kasus. Hal ini membuat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memperingatkan fase baru yang berbahaya dalam krisis kesehatan saat ini. Melansir BBC 29 Juni 2020, beberapa negara di dunia sekarang melihat penyebaran penyakit pada tingkat yang semakin cepat. Awalnya butuh 3 bulan bagi 1 juta orang untuk terinfeksi, tapi hanya 8 hari untuk mencatat jutaan orang yang terinfeksi virus corona. Jumlah kasus saat ini pun bisa jadi bertambah karena belum semua orang dites virus corona. Grafik peningkatan jumlah kasus virus corona cukup besar di beberapa bagian Amerika, Asia Selatan, dan Afrika. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Dwi Mulyani di Seputar AI. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa mengklaim angka pasien sembuh akibat virus corona di Jawa Timur memiliki angka tertinggi di antara wilayah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan semakin terpadunya koordinasi antara kepala daerah dan gugus tugas di Jawa Timur untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.
Pernyataan yang disampaikan Gubernur Jawa Timur tersebut sejalan dengan pernyataan Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini yang menyatakan Surabaya saat ini telah menjadi zona hijau corona. Meski tidak secara eksklusif menyebut tentang zona hijau, Hovifah mengamini bahwa angka pasien sembuh akibat virus corona di Jawa Timur merupakan angka tertinggi di Indonesia. Selama 25 hari terakhir, tingkat kesembuhan COVID-19 di Jawa Timur terus meningkat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan seluruh pemerintah daerah fokus untuk menurunkan angka konfirmasi COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, iNews melaporkan. Berikut seputar iNews, saya Dwi Mulyani pamit mengundurkan diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Mejana dari kelas 8A, nomor urut 15. Saya akan menyampaikan berita tentang COVID-19. Sejumlah langkah dilakukan pemerintah untuk menangani pandemi virus corona. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah telah menyiapkan obat untuk pasien yang terjangkit COVID-19. Diketahui Avigan adalah obat antivirus influenza buatan Jepang yang kini diresepkan sebagai obat untuk pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan sedang di sana. Selain Avigan, pemerintah juga menyiapkan 3 juta butir kloroquine yang diproduksi di Indonesia. Obat akan diberikan kepada pasien COVID-19 melalui rumah sakit dan puskesmas di kawasan terinfeksi. Selain itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah mulai melakukan rapid test massal untuk mendeteksi dini virus corona. Tes ini akan dilakukan dari daerah yang dinilai paling rawan terpapar virus corona. Bersama saya, Ahmad Tadi Pratama. Sekarang Indonesia telah diuji dengan adanya virus COVID-19. Masyarakat harus menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Apa saja peraturannya? Simak videonya. Virus corona sekarang menyebar di berbagai daerah. Kita bisa mencegah dengan 5 cara langkah pencegahan virus COVID-19. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik. Pakai pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan masker. Keempat, hindari kerumunan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika ada gejala infeksi virus COVID-19, segera hubungi hotline 119X9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas pemerintah kesehatan bekerja dengan efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik. Dalam menghadapi virus corona, selalu jaga kesehatan dan melakukan kegiatan. Selamat malam dan sampai jumpa.